Pemerintah itu bukan bos, bukan raja, tapi mereka adalah karyawan dari kita. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena gaji mereka dibayarkan oleh pajak dari penghasilan kita dan dari spending kita sehari-hari. Tapi yang terjadi di Indonesia adalah kita menganggap pejabat itu seperti raja yang harus dihormati. Bukan cuma kita, mereka juga bertingkah seperti itu. Jalan di jalan harus dengan riders gitu kan, dibukain jalannya dan lain sebagainya. Emang mereka doang yang mau pergi kerja? Kita juga mau pergi kerja kali. Kita malah gajinya untuk bayar tuh hasil kerja mereka. Kedua, kita bisa lihat juga ya gimana mereka sudah mencapai taraf hidup dari hasil kerja kita yang justru sangat di atas rata-rata masyarakat. Mobil dinas mereka, fasilitas kedinasan mereka, dan lain sebagainya. Kenapa nggak bisa? Itu harusnya setara dengan apa yang memang dirasakan masyarakat. Pergilah naik Transjakarta gitu kan, atau pergilah naik bus gitu. Karena itu realita hidup yang kita sebagai masyarakat rasakan. Jadi nggak ada tuh ya namanya pemerintah harusnya bertingkah sebagai raja. Mereka adalah karyawan yang harusnya melakukan apa yang kita mandatkan kepada mereka. Berhenti budaya bobrok ini dari sistem pemerintahan. Pemikiran bahwa segala yang berantakan dalam hidup adalah cobaan dari Tuhan, itu menurut pribadiku adalah pemikiran yang sangat aneh. Saat hidup kita berantakan, kita nggak bisa mengelola finansial, hubungan kita di rumah tangga juga berantakan, kita nggak bisa mengelola emosi, itu bukan cobaan dari Tuhan. Itu karena kita sebagai manusia belum memiliki kemampuan, belum memiliki kapabilitas untuk mengembangkan diri, untuk mengubah perilaku kita biar masalah itu nggak terjadi lagi. Contoh, kalau kita banyak utang, yang harus dipikir adalah bukannya itu cobaan, malah kenapa? Apakah penghasilan kita lebih kecil daripada pengeluaran? Kenapa pengeluarannya gede banget? Apakah kita punya gaya hidup yang terlalu lebih besar dibandingkan pengeluaran kita? Sementara aku sering banget mendengar dari orang tuaku bahwa iya, ini semua adalah cobaan, ini adalah semua cobaan dari Tuhan. Setiap kita mau naik tingkat, kita harus selalu dicoba. Cobaan memang datang, pasti. Cobaan yang tidak kita buat sendiri. Tapi kalau cobaan yang kita buat sendiri dan menyalahkan atau menamakan itu sebagai cobaan dari Tuhan, itu namanya satu, kita nggak jujur sama diri sendiri. Dua, kita nggak punya akuntabilitas. Jadi yang salah selalu kondisi, situasi, atau orang lain, tapi tidak pernah diri kita sendiri. Ada lagi nih ASN yang gajinya dibayar dari pajak rakyat. Berani-beraninya berkeliaran di sosial media ngatain orang-orang yang mengkritisi pemerintah, minta dihargai katanya. Aku akan segera buat ya Hall of Shame untuk para pemerintah dan perangkat-perangkat pemerintah yang gila hormat tidak bisa menerima kritik. Akan kita minta pertanggungjawabannya pada kementerian. Karena kita nggak setuju, kita nggak rela, kita nggak ikhlas mereka hidup dari uang rakyat, tapi malah ingin membungkam protes-protes dari rakyat. Dan protes-protes ini dilakukan tanpa punya empati, tanpa bisa mengevaluasi hasil kerjanya sendiri, dan tanpa bisa mengedukasi memang apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau memang kerjaannya bagus, mana sini share sama kita lihat bener nggak terjadi di lapangan. Kalau memang bener terjadi di lapangan, pasti akan kita support gitu. Tapi kalau memang ternyata enggak, ya jangan minta dihargain lah, apalagi berusaha untuk ngatain orang-orang yang bersuara. Yang begini-begini nih ya, tolong kementerian segera pecat, karena kita tidak mau lagi melihat mereka berkeliaran makan duit rakyat dengan perilaku yang sangat arogan. Bukan cuma kementerian, polisi-polisi, tentara-tentara yang suka menekan orang-orang yang bersuara di sosial media, akan aku abadikan kelakuannya di sini. Kita tuntut biar mereka nggak lagi makan duit kita dan bertingkah secara arogan. Ini bukan negara mereka, ini negara kita semua. 3 kelakuan orang tua yang membagongkan. 1. Menyindir anak depan orang lain. Kamu itu jorok, pemalas, gak bersih, gak seperti adik kamu. Akhirnya anak jadi melakukan segala cara untuk menyelamatkan dan membangun citra di depan orang tua. Kedua, meremehkan masalah anak. Apa sih susahnya menghadapi hidup kamu? Hidup kamu kan enak, nggak seperti mamah dulu. Padahal anak berjuang keras untuk menjaga kesehatan mental, membangun karir, membangun kekuatan finansial, membangun juga kekuatan emosional. Udah sedih, ditambah lagi disuruh merasa bersalah, bukannya malah dipeluk dan diberikan validasi oleh orang tua. Ketiga, ancaman terselubung. Ya udah deh, mama jual aja rumah ini daripada kamu repot ngurusinnya. Menyudutkan.
agar akhirnya anak mau turun tangan dan menyelesaikan masalah mereka. Jadi, tipe-tipe orang tua kayak gini maunya selalu dimengerti sama anak, perasaan mereka, masalah mereka, semua segala drama dalam hidup mereka harus dimengerti oleh anak. Tapi begitu mereka disuruh mengerti situasi dan keadaan anak, langsung loyo. Jadi anak itu dipandang sebagai alat yang bisa digunakan untuk kepentingan mereka, apapun itu kepentingannya. Bukan lagi dipandang sebagai manusia, sebagai darah daging yang juga butuh disupport, juga butuh disayang, butuh juga divalidasi, sama seperti ekspektasi mereka terhadap anak-anaknya. Mulai banyak banget akun-akun yang muncul di akunku dan komen-komen tentang kalau pertama aku harusnya nggak usah banyak bersuara dan harus ikut demo aja langsung. Pertama, ini udah nggak masuk akal banget ya. Aku suruh demo langsung. Yang aku lakukan ini semua adalah bentuk dari demonstrasi dan ketidaksetujuan terhadap keadilan-keadilan yang udah lama dilakukan oleh pemerintah-pemerintah kita. Jadi demonstrasi itu kita nggak harus langsung turun ke jalan, kita bisa gunakan apapun power yang kita punya. Kedua, secara lokasi, aku pun udah nggak mungkin untuk bisa ikut demonstrasi secara langsung. Kalau aku ada di sana, aku pasti akan turun langsung bersama kalian semua. Dan dengan situasiku yang seperti ini, kalau aku pergi ke Indonesia, justru yang terjadi adalah itu membahayakan sekali nyawaku. Karena kan aku udah buktikan sendiri apa aja intimidasi dan intrik-intrik yang bisa dilakukan untuk membungkam orang-orang yang bersuara, apalagi yang kritis-kritis terhadap pemerintah. Terus narasi lain yang dimunculkan oleh buzzer-buzzer ini adalah mereka mulai menyalahkan para masyarakat-masyarakat yang mulai bersuara dengan bilang karena semua kerusuhan ini terjadi karena orang-orang yang bersuara. Ingat ya, aku ngepost dan nantang AS untuk debat itu dipublish setelah adanya demonstrasi pada tanggal 25 Agustus. Jadi demonstrasi itu tidak terjadi karena aku belum muncul di saat itu semua terjadi. Dan ini semua adalah sebab akibat yang dimunculkan oleh sikap-sikap arogansi dari anggota-anggota parlemen tersebut. Kalaupun selama ini kita nggak bersuara tentang ini semua, bagaimana kita semua bisa tahu tentang apa yang terjadi? Dan nggak semua orang bisa punya privilege untuk bersuara, karena banyak banget kan yang merasa takut untuk bersuara di Indonesia, gitu. Jadi, untuk buzzer-buzzeran ini, kalian denger deh. Kalian itu apakah masih punya moral dan empati? Apakah semuanya itu harus dijual demi untuk sepiring nasi? Ciri-ciri perilaku manipulatif dalam keluarga. Kadang yang harusnya melindungi kita malah jadi yang paling menyakiti. Ciri-ciri pertama, membuat kamu merasa bersalah saat menolak. Baru juga minta tolong kayak gini, gitu aja nggak mau. Kamu emang anak durhaka. Padahal kamu punya batas, tapi dalam pandangan mereka, kamu dipandang egois. Ciri-ciri kedua, memberi lalu menagih dengan emosi. Mama dulu mati-matian membesarkan kamu. Masa kamu diminta tolong kayak gini aja nggak mau? Semua jadi hutang yang harus ditagih. Tidak ada pemberian yang benar-benar ikhlas. Ciri-ciri ketiga, suka mengadu domba antar keluarga. Lihat tuh kakak kamu, dia jauh lebih penurut. Tanpa sadar, kamu dan saudaramu dijauhkan, bukannya malah didekatkan. Ciri-ciri keempat,
mengontrol lewat ancaman. Ya udah, kalau kamu nggak mau kayak gini, mama nanti pasti jadi sakit. Ini bukan cinta. Ini pemaksaan lewat emosi. Ciri-ciri kelima, mengabaikan perasaanmu lalu balik menyalahkanmu. Kamu terlalu sensitif, mama cuma bercanda kok. Emosimu diremehkan, lalu kamu belajar untuk diam dan memendam. Ciri-ciri keenam, sering meremehkan keputusanmu atau mimpi-mimpimu. Kerja kayak gitu dibanggain. Kerja tuh jadi PNS. Mereka tidak pernah melihat dirimu. Mereka hanya melihat bayangan yang mereka ingin kamu menjadi. Dan semua ini dibungkus dengan kata-kata semuanya demi kebaikan. Tapi kebaikan tidak seharusnya menyakitimu. Beranilah mengenali pola cinta yang tidak sehat. Walaupun itu datang dari orang yang paling kita cintai. Kita tetap bisa cinta tanpa harus tunduk terhadap manipulasi. Pilih dirimu.